Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Akmalia. Kali ini kita akan membahas konsep dasar manajemen lembaga pendidikan Islam. Next, mari kita lanjut. Di mana di dalam konsep dasar manajemen lembaga pendidikan Islam ini memiliki 3 komponen yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu adalah pengertian. Nah, secara istilah, dalam bahasa Arab, manajemen diartikan sebagai idaroh yang berasal dari kata adara, yaitu artinya mengatur. Nah, kita ketahui bersama bahwa manajemen saat ini kan sudah banyak dikenal di Indonesia, baik itu di lingkungan swasta, perusahaan maupun di pendidikan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, manajemen dianggap mampu diterima di kehadiran masyarakat. Nah, adapun manajemen secara teoritis kita dapat mengartikannya sebagai suatu proses dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sementara menurut istilah, manajemen ini merupakan proses mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Berdasarkan hal itu, maka manajemen lembaga pendidikan Islam merupakan sebuah proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dengan pemanfaatan semua sumber daya yang ada, di mana hal ini dilaksanakan dalam lembaga pendidikan Islam agar tujuan pendidikan Islam itu bisa dicapai secara efektif dan efisien. Dalam manajemen lembaga pendidikan Islam ada beberapa tujuan, di mana kali ini kita akan membahas 6 tujuan. Yang pertama itu adalah terciptanya suasana belajar dan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi guru atau tenaga pendidik, dan masih banyak lagi yang lain. Mari kita Nah, sebenarnya tujuan manajemen lembaga pendidikan Islam ini erat sekali dengan tujuan pendidikan secara umum, karena manajemen lembaga pendidikan Islam hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Nah, adapun manfaat dari manajemen lembaga pendidikan itu yang pertama mengetahui permasalahan dalam rangka percepatan penuntasan wajar 9 tahun, kemudian menyusun rencana dan merumuskan tujuan, kemudian mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, serta ancaman dalam perencanaan pendidikan di manajemen lembaga pendidikan Islam, kemudian sebagai acuan untuk menetapkan anggaran pendidikan, kemudian sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan. Kemudian, adapun ruang lingkup dalam manajemen lembaga pendidikan Islam terbagi atas 2. Yang pertama berdasarkan bidang garapan, itu terdiri dari manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen keterlaksanaan, manajemen pembiayaan pendidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen humas, dan terakhir manajemen peserta didik. Kemudian ditinjau dari aspek objek kajian, maka manajemen lembaga pendidikan dapat dilihat dari aspek struktur, aspek teknik, aspek unsur personalia, aspek informasi, aspek lingkungan, aspek keterampilan, dan sampai pada aspek pengembangan sumber daya manusia. Nah, itu tadi seputar penjelasan terkait konsep dasar manajemen lembaga pendidikan Islam. Nah, dalam hal ini apa yang bisa Anda simpulkan? Next, kita akan ketemu pada materi selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan bagi kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.